pagi deh, salam masuk. Kak, Selamat siang adik. siang Kak. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Adriza Dambari. Kakak adalah ahli gizi di klinik ini. Kalau boleh tahu nama lengkap adik siapa ya? Nama saya Rizky Aina Ulka. Oh, kalau dipanggil Rizky boleh ya? Boleh. Baik. Sebelumnya kalau boleh tahu keadaan dari Rizky sekarang gimana ya? Baik sih Kak, cuman akhir-akhir ini badan saya sering capek. Oh, sering capek gitu ya. Oke, sebelum kita konsultasi, jadi saya akan menjelaskan tujuan dari konseling kita hari ini supaya kita bisa mencari tahu kebiasaan sehari-hari yang mungkin mempengaruhi dari masalah Dek Rizky. Lalu nanti kita diskusi ya tentang perubahan yang bisa dilakukan untuk kesehatan. Semua yang disampaikan di sini bersifat rahasia, jadi tidak perlu khawatir ya. Ya Kak, Kalau boleh lihat hasil pemeriksaan Rizky ada nggak? boleh ini Kak. Oh ini ya, baik. Terima kasih ya. Ya Kak, Di sini tertulis namanya Rizky, usianya 17 tahun ya. ya Kak. Kalau 17 tahun itu berarti kelas 11 Kak. Oh, kelas 11 ya. Sekarang saya mau tanya beberapa hal terkait kondisi yang dirasakan. Seperti keluhan yang paling sering dirasakan itu apa ya? Kayak jalan jauh gitu Kak. Udah capek, terus naik turun tangga juga cepat capek. Oh, ngos-ngosan gitu ya. Iya, Oh, baik. Dari hasil pengukuran berat badannya, di sini termasuk obesitas ya, karena berat badan Anda itu ada di 82 dan juga tinggi badannya 158. Nah, di mana kategori ini termasuk dalam obesitas dengan angka 32,8. Jadi ada itu termasuk obesitas karena tahap awal obesitas itu di angka besar dari 25 deh. Jadi ada itu termasuk obesitas tingkat 2 begitu. Jadi kita harus lebih diskusi lebih banyak ya. baik Kak. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa obesitas bukan hanya soal bentuk tubuh ya, Dek. Kalau dibiarkan terus-menerus, ke depannya akan menyebabkan penyakit lain seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan nyeri sendi. Kalau pola makannya bagaimana ya, Dek? Kayaknya makan makan nasi atau jajan? Makan nasi, jajan juga gitu. Untuk sehari itu berapa kali? Kayaknya kalau nasi saya ada 5 kali deh. Soalnya kan pagi udah makan nasi itu. Pagi udah makan nasi, nanti sampai sekolah istirahat pertama jam 10 aku makan nasi lagi. Terus siang istirahat kedua makan nasi lagi. Terus ada nanti jam-jam kosong jam-jam 3 sebelum pulang makan nasi lagi. Sampai rumah makan nasi lagi. Terus malam juga mau tidur makan nasi lagi. Terus saya juga demen ngemil. Saya suka minum coklat-coklat. Saya suka kerupuk-kerupuk gitu. Saya suka makan mie instan terutama kalau tengah malam kalau lagi begadang. Saya suka kayak makan makanan yang cepat saji gitu Kak. Oh, kayak McD gitu ya. Oh. Nah, dari yang ada ceritakan tentang pola makan itu bisa menjadi salah satu penyebab dari obesitas karena kebanyakan kalori yang masuk gitu deh. Jadi obesitas itu kalorinya banyak namun pengeluarannya sedikit gitu. Nah, kalau boleh disarankan, coba mulai kurangi seperti makanan cepat saji, nah minuman manis, lalu Saya suka boba. wah ya boba itu tinggi deh karena dia kan tepung terus gula gitu kan.
jadi banyak untuk kalorinya. Lalu harus memperbanyak sayur karena itu melancarkan metabolisme, melancarkan pencernaan. Saya kurang suka sayur, Kak. Oh, tapi ada nggak sayur satu aja gitu? Wortel termasuk sayur. Bisa, Wortel karena dia tinggi serat. Bisa itu deh nanti dibuat sama variasi. bayam. Bagus. Nanti dibuat variasi saja. Misalnya menunya wortel. Wortelnya juga boleh misalnya dibuat pancake dulu, mungkin ada yang belum terbiasa kan makan itu, jadi dibuat dengan pancake juga bisa. Nah juga harus rajin makan buah. Kalau buah apa ya? Kalau buah, saya suka semua sih, Kak. Terutama buah pir. Oh, buah pir ya. Iya. Bagus itu. Lalu harus banyak minum air putih. Jadi saya sukanya minum-minuman manis, Kak. Ya, karena mungkin udah kebiasaan ya jarang minum air putih. Jadi bisa nanti ke sekolah bawa botol minum. Jadi untuk jajannya tidak dulu. Jadi nanti kalau makan minumnya air putih yang ada bawa. Baik, akan saya coba. Lalu juga lauknya tinggi protein seperti ikan, telur, begitu. Baik, Kak. Kalau ada suka olahraga nggak? Nggak suka sih, Kak. Mager kali, malesnya, panas lagi matahari di luar. Makanya kadang kalau ada olahraga disuruh keliling lapangan, saya nggak ikut, Kak. Pura-pura kamar mandi. Kadang pura-pura sakit gitu Iya, ya. nggak suka, malesnya. Oh, karena deh kalau naik tangga juga udah mulai ngos-ngosan gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, itu bisa kayak olahraga ringan gitu deh, yang kayak mungkin ada bisa yoga yang dia nggak perlu banyak gerak, tapi tetap membakar kalori gitu. Iya, nggak perlu yang lari-lari karena kalau lari-lari mungkin ada lebih cepat capek. Itu yoganya nggak usah ribet, bisa ngeliat dari YouTube aja. Bisa, karena bergerak itu yang penting keringatnya deh. Tapi kalau mungkin adek belum tahu gerakan yang tepat, takut salah-salah, nah itu boleh pakai namanya itu PT deh, personal trainer. Nah adek misalnya ke tempat gym nanti ada yang gitu, bisa. Tapi kalau dari HP juga bisa kan? Kalau saya lihat dari YouTube aja nggak usah sewa pelatih, bisa nggak, Kak? Bisa deh, yang penting di sini ada itu mau bergerak dulu. Nah untuk olahraga juga tidak perlu yang berat ya dek, dari yang ringan dulu seperti jalan kaki sore gitu kan mudah, tapi ada kalori yang terbakar seperti bersepeda santai atau senam ringan minimal 30 menit sehari ya dek. Baik, Kak. Nah, dari semua yang sudah kita diskusi, perubahan apa yang paling mau Rizky lakukan untuk sekarang? Kayaknya saya akan mulai mengurangi konsumsi minuman manis sama berbanyak olahraga, kayak tadi kakak sebutin bisa jalan kaki di sore hari. Terus intinya makannya pun pola makannya harus diperbaiki, jangan sampai 5 kali sehari. Jajanannya juga jangan jajan junk food, berbanyak makan sayur, buah juga. Nah, itu bagus sekali. Rizky sudah bisa menentukan langkah yang cukup jelas untuk mulai menjaga kesehatan, mengurangi minuman manis, dan mulai jalan kaki itu pilihan yang realistis dan bagus untuk tahap awal ya. Baik, Kak. Berarti di sini Rizky sudah mengenali kondisi tubuh sendiri. Nah, kesadaran seperti itu penting karena biasanya perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau untuk kebiasaan minuman manis itu menurut Rizky susah atau mudah untuk? Agak susah sih, Kak.
Wajar sih, kebiasaan memang tidak langsung berubah ya. Ya, Tapi Rizky tidak perlu memaksa berhenti sekaligus, bisa pelan-pelan dulu. Misalnya mengurangi frekuensinya, atau nanti belinya misalnya boba nih, tapi less sugar gitu, gulanya dikurangi. Kak. Nah, kalau untuk jalan kaki mungkin Rizky bisa nggak kalau tiap sore? Kayaknya bisa deh kak. Saya nggak usah naik motor deh ke sekolah karena lumayan dekat juga, ada sekitar 15 juga. Nah, 15 itu menit. bagus. Jadi, untuk jalan kaki sorenya tidak harus lama seperti yang Rizky bilang. Untuk 15 menit juga sudah sangat bagus. Nah, selain badan lebih aktif, jalan sore juga membantu pikiran lebih baik. Kalau dilakukan rutin, manfaatnya bisa mulai terasa sedikit demi sedikit. Baik kak. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang obesitas, pola makan, aktivitas fisik, pola tidur, dan perubahan yang bisa Rizky lakukan sehari-hari. Ngomong-ngomong, tadi Rizky kesini sama siapa ya? Bareng pacar kita. Oh, bareng pacar. Nah, itu bisa nanti tiap sore jalan santai bareng pacar kan, berdua cerita-cerita. Atau nanti tahu nggak yang lagi tren? Apa kak? Couple date, terus nge-gym bareng. Nah, itu nanti buat video. Nah, kalau di sini misalnya punya niatan nih mau nge-gym gitu, jangan lupa videoin ya, biar nanti tambah semangat lihat progres dari bentuk badan yang berubah gitu ya. Ya baik kak. Baik, terima kasih ya sudah datang hari ini. Ya makasih juga kak. Nanti satu bulan lagi Rizky datang ke sini kita untuk melihat progres yang udah Rizky lakukan ya. Baik kak. Terima kasih.